Kesehatan Nasional tentu sangat baik untuk perkembangan kesehatan masyarakat. Dan harapan kami adalah bahwa masyarakat banyak yang bisa di-cover dengan jaminan kesehatan nasional ini. Dengan adanya jaminan kesehatan nasional, diharapkan semua masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tentunya. Iya, pemirsa, kecenderungan meningkatnya biaya untuk kesehatan Indonesia membuat kemudian masyarakat menjadi jauh terhadap pelayanan kesehatan Indonesia. Pemerintah mencoba untuk mencari solusi dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional. Kita akan berbincang mengenai hal ini. Sudah hadir di studio 811 Show pagi hari ini Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Nafsi Amboy, SPH, MPH. Selamat pagi, Bu. Pagi, Tantri. Apa kabar? Senang bertemu Ibu kembali. Kemudian juga ada Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Dr. Kazali Hasitumorang, APT-MSC. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Tantri. Apa kabar, Pak Kazali? Sehat-sehat. Ini kita berbicara mengenai jaminan kesehatan nasional. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi dengan ada beberapa kasus yang terjadi, Bu Menteri dan juga Pak Kazali, seperti misalnya ada bayi yang tidak tertangani, bayi kembar yang kemudian harus berjalan-jalan ke beberapa rumah sakit karena ditolak. Ada beberapa rumah sakit juga yang overload, tidak siap menerima banyak pasien dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan kesehatan kita atau jaminan kesehatan kita, Bu Menteri? Apakah sistem yang salah, rumah sakitnya yang belum tersosialisasi, masyarakatnya mungkin yang kurang tahu? Seperti apa, Ibu Menteri? Kombinasi dari segala semua itu. Jadi memang di satu pihak bahwa demand atau kesadaran atau dari masyarakat untuk berobat itu memang meningkat. Itu kita harus hargai, kita harus lihat bahwa masyarakat sudah makin cepat untuk berobat dan itu bagus. Di lain pihak kita melihat bahwa biaya terutama untuk pengobatan itu sangat mahal dan meningkat setiap hari. Oleh karena itu maka dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 kita sebagai bangsa menyusun suatu konsep yang sebenarnya sangat berani menurut pendapat saya, yaitu bahwa kita mengatakan sebagai bangsa kita harus ada suatu sistem jaminan sosial nasional yang mencakup seluruh penduduk Republik tercinta ini. Dan sistem jaminan sosial ini antara lain termasuk jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya. Jadi ada kesehatannya, ada ketenaga kerjaannya. Nah, oleh karena itulah maka selama 10 tahun ini persiapannya ke arah itu. Nah, biasanya memang kalau dalam keadaan demikian lalu terjadi ya salah paham, belum disosialisasi dengan benar, sistemnya belum di set up dengan benar dan sebagainya. Di lain pihak juga rumah sakit, tidak semua rumah sakit tentu ikut di dalam sistem ini. Ya, katakanlah yang selama ini berlaku misalnya Jamkesmas. Ya, Jamkesmas tidak semua rumah sakit. Oleh karena yang wajib adalah rumah sakit pemerintah. Akan tetapi rumah sakit swasta sebenarnya belum wajib. Begitu. Jadi ini memang masih membutuhkan waktu dan kita sebenarnya sudah mempersiapkan itu. 1 Januari 2014 kita baru mulai itu awal sistem nasional yang akan berjalan secara bertahap sampai tahun 2019 baru kita harapkan seluruh rakyat, seluruh penduduk itu tercover oleh jaminan kesehatan nasional ini. Tadi Ibu katakan bahwa sebetulnya ini prosesnya sudah cukup panjang dari 2004 hingga kemudian nanti akan pelaksanaannya 1 Januari 2014. Baru itu baru awal. Iya, betul. It's the startnya dari 2014. Startnya dari situ. Selama 10 tahun tentu dilema atau problematika itu bisa terjadi. Betul. Nah, ini kan sudah mau mendekati 1 Januari 2014 begitu. Sampai sejauh ini Ibu melihatnya siapkah kita untuk 1 Januari 2014? Kita sudah membuat komitmen bahwa kita akan mulai tanggal 1 Januari 2014 dan persiapan ke arah itu mungkin belum sempurna, akan tetapi saya pikir toh sudah cukup maju. Pertama soal regulasi, ada beberapa regulasi yang belum selesai, tetapi ya pengaturan yang detailnya ya tentang manajemen dan sebagainya sebagai turunan dari undang-undang, kemudian Kepres, PP-nya dan sebagainya masih ada 1-2. Akan tetapi insya Allah kita targetnya selesai bulan Oktober ya Pak? Oktober kita sudah selesai. Kedua adalah persiapan sarana dan prasarana. Itu juga tentu belum sempurna.
oleh karena negara kita ini besar sekali. Akan tetapi pada saat ini kami perkirakan sudah sekitar 80% itu sudah baik di pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan pertama di di rumah sakit kabupaten kota maupun rujukan utama, dan insya Allah itu sampai tahun 2019 nanti akan selesai, tetapi 2014 itu kita sudah siap lah begitu. Itu sarana prasarana. SDM-nya memang masih ada kekurangan juga, akan tetapi tenaga kita sudah persiapkan. Saya keliling beberapa provinsi, sudah 27 provinsi sekarang, dan saya lihat persiapan cukup baik. Misalnya para katakanlah dokter masih ada kurang sedikit, tetapi insya Allah akan oke. Hanya distribusinya masih kurang untuk beberapa wilayah. Nah, itulah yang kita perbaiki, dan mutu. Nah, mutu pelayanan. Inilah yang kami betul-betul tekankan, bahwa kita jangan hanya mengatakan rakyat harus dilayani, akan tetapi bagaimana melayani masyarakat. Mutunya, ini penting juga. Dan pengalaman saya sendiri dengan suatu sistem seperti ini, apalagi health insurance kita dan sebagainya di negara-negara lain juga, itu sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pelayanan. Itu juga pasti harapan masyarakat Indonesia dengan adanya sistem ini juga mutunya meningkat, tapi mereka juga diuntungkan jauh terhadap sistem ini. Saya akan beralih ke Pak Kasali. Sebetulnya apa sih Pak kemudian peran atau fungsi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional di sini? Jadi memang Dewan Jaminan Sosial itu sesuai dengan Undang-Undang 40, dia merumuskan kebijakan umum dan juga melakukan sinkronisasi berbagai penyelenggaraannya supaya penyelenggaraan itu berjalan secara terpadu dan efisien. Kemudian di Undang-Undang 24 2011 tentang BPJS ada tugas tambahan melakukan pengawasan eksternal. Dalam artian? Dalam artian bagaimana agar penyelenggaraan itu dipastikan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan, terutama yang bersifat manajemennya. Kalau yang bersifat audit keuangan, audit yang forensik berkaitan dengan masalah pelayanan kesehatan, itu tetap nanti menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Tapi kalau menyangkut audit tentang keuangan, itu nanti tanggung jawab BPK. Kita melihat apakah semua ini berjalan sesuai dengan 9 prinsip jaminan sosial itu. Arahnya ke sana, pengawasan eksternal ini. Apakah dia memang gotong royongnya itu berjalan, apakah nirlabanya itu memang berlaku, akuntabilitasnya itu berfungsi, kemudian transparansinya berjalan dengan baik, portabilitasnya berjalan. Kita berkisar dari sisi itu sehingga dia bisa terselenggara sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, baik. Nanti saya juga akan tanya sebetulnya kita ini sudah berapa banyak sih ya Bu Narsia yang mempunyai atau mungkin bergabung dengan jaminan kesehatan di Indonesia. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tapi 8-11 Show. Didukung oleh JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Insya Allah mulai 1 Januari 2014. Produk baru ya Pak? Prinsipnya, semua bayar iuran. Yang miskin dan tidak mampu dibayar pemerintah. Yah, jadi JKN bayar ya? Tapi kan ringan, karena gotong royong. Yang mampu bantu yang kurang, yang sehat bantu yang sakit. Ayo, dukung JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. didukung oleh Pemirsa, dengan diselenggarakannya satu sistem jaminan kesehatan pada tahun 2014 nanti, maka berbagai jenis jaminan kesehatan akan dilebur menjadi satu dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ibu Menteri dan juga Pak Kasali, ini kalau kita berbicara mengenai mereka yang masuk dalam sistem jaminan kesehatan saat ini, sudah berapa banyak sih masyarakat Indonesia yang sebetulnya terlibat? Kita boleh bangga, tidak banyak negara di dunia yang seperti kita. Kalau saya catatan sampai hari ini ya, jadi tahun 2013 yang paling banyak ditanggung adalah Jamkesmas, yaitu 86,4 juta rakyat. Kemudian Jamkesda yang dibayar oleh pemerintah daerah atau APBD 45,6 juta.
Kemudian di samping itu tentu masih ada yang dibayarkan oleh PT Askes yang sekarang yaitu pegawai negeri sipil itu 16,5 juta. Sedangkan yang preminya dibayarkan oleh perusahaan atau asuransi yang ini oleh perusahaan itu 16,9 juta. Di samping itu masih ada jam sostek 7 juta. Kemudian asuransi swasta yang komersial 2,9 juta. Dan TNI Polri masih 1,4 juta. Jadi totalnya 176,68 juta atau 74,23% dari seluruh penduduk. Ini suatu kebanggaan kita sendiri bahwa sudah sekian banyak. Memang masih ada sekitar 61,32 juta yang belum punya insurance sama sekali dan itu hampir 26% dari penduduk kita. Begitu. Oke, jadi ini bisa dikatakan juga bahwa sebetulnya masyarakat kita sudah tanda kutipnya melek terhadap kesehatan. Bisa Sangat dikatakan benar. Seperti itu ya. Sangat benar. Bayangkan kalau misalnya seseorang katakanlah dia kanker payudara yang sekarang banyak sekali. Berapa puluh juta dia harus keluarkan. Betul. Kalau dia tidak punya insurance, dia tidak punya jaminan kesehatan, maka kadang-kadang ada yang harus jual mobil, kadang-kadang harus urunan keluarga. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan urunan keluarga. Betul. Akan tetapi katakanlah Keluarga besar Indonesia. Keluarga besar Indonesia, betul. Oke, itu berarti juga menekankan kalimat bahwa sehat sebetulnya murah ya, Bu. Betul. Ya. Mahal yang mahal, sakit yang mahal. itu mahal. Pak Kasali, apa sih sebetulnya kalau Anda cermati dalam artian lebih kepada kebutuhan masyarakat terhadap jaminan sosial apa sebetulnya? Ya, kebutuhan masyarakat itu dia mengharapkan kesehatannya terjamin. Karena masyarakat itu kan juga nggak mau sakit. Sakit itu kan sesuatu yang sebetulnya yang datang tidak diinginkan. Betul. Tapi tidak siapapun bisa menghindarkan untuk dia terhadap dari sakit. Jadi kalau dia sakit dia harus mendapat manfaat pelayanan dan perlindungan. Nah, inilah tujuan sistem ini dibangun. Kalau itu bisa dipenuhi, maka itu sudah bagian tanggung jawab kita untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar ini. Memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang dikatakan Ibu Menteri tadi, ini diatur dalam Undang-Undang JSN ini. Artinya apa? Ada kewajiban seluruh rakyat harus ikut. Ya, harus ikut dia, karena gotong royong tadi. Kalau nggak ikut, ini tentu akan menimbulkan persoalan berkaitan dengan keterlibatan dia dalam sistem ini. Ini yang memang kita terus sosialisasikan ke daerah-daerah, kewajiban dia ikut. Karena kita nggak tahu kapan dia sakit. Jadi Tapi jangan itu juga, merasa terus sehat saja gitu. Tapi itu juga menjadi pertanyaan saya juga kepada Ibu Menteri. Kalau tadi dikatakan sudah 74% yang ternyata memiliki asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan. Kemudian kenapa harus ada undang-undang SJSN dan juga undang-undang BPJS sebetulnya Bu Menteri? Apa Sebaliknya didorong begitu? Karena ada undang-undang maka bisa sekian banyak. Jadi misalnya, oleh karena undang-undang mengatakan antara lainnya misalnya fakir miskin dan orang yang tidak mampu itu ditanggung oleh pemerintah preminya. Kan prinsipnya sebenarnya begini, setiap kita ini membayar dulu. Kalau sebagai peserta kita bayar supaya pada saat kita sakit kita ada dana jaminan untuk pengobatan dan sebagainya. Tetapi dalam undang-undang dikatakan untuk fakir miskin dan tidak mampu itu preminya dibayar oleh pemerintah. Itu yang kemudian menjadi Jamkesmas dan kemudian nanti tanggal 1 Januari ini disebut PBI. Jadi penerima bantuan. Embrionya udah dibangun. Betul. Dengan Jamkesmas itu. Betul. Oke. Nah, kemudian masyarakat juga mungkin banyak yang bertanya sebetulnya Bu Menteri dan juga Pak Kasali, apa dong kemudian pembeda yang utama antara apa yang sudah saya miliki sekarang dengan apa yang akan terjadi di 1 Januari 2014? Ya, pembedanya itu kalau dia ikut iuran dan harus ikut, dia dipastikan akan terjamin pelayanan kesehatannya di mana saja. Ini kapan baik rawat saja. inap maupun rawat jalan. Rawat semua, tadi kan sudah dikatakan Ibu, komprehensif, semua jenis penyakit. Nggak ada lagi namanya cost sharing, dia harus membayar. Kemudian yang kedua, dimanapun dia berada, dia dapat menikmati pelayanan. Yang kedua, dia seumur hidup. Sekarang ini kan yang dikatakan Ibu tadi kan banyak segmen-segmen pelayanan itu yang selama dia bekerja, sudah di pensiun, dia putus jaminannya. Nah ini di sistem ini seumur hidup. Mulai lahir sampai meninggal dunia itu dipastikan dijamin. kalau menjadi anggota. Kalau menjadi peserta. banyak perbedaan yang luar biasa itu.
ya, yang akan pasti dirasakan oleh, dan dia tidak perlu mendapatkan pelayanan yang jauh dari tempat tinggal dia. Sistem itu sendiri sudah membangun sehingga dia mendekatkan Paskes itu ke wilayahnya dengan sistem yang ada. Jangan-jangan kemudian masyarakat juga belum mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, Ibu. PR-nya juga harus ada sosialisasi lebih lanjut lagi. Kalau menurut Ibu sendiri sebetulnya apa kendalanya terhadap 1 Januari 2014 nanti? Kendala sih enggak ya. Kalau menurut saya itu tantangan negara kita terlalu besar. Rakyat kita terlalu banyak. Akan tetapi terus terang sosialisasi itu sudah mulai berjalan cukup luas. Kita sendiri baik Dewan maupun kita sendiri terus menerus ke daerah maupun melalui media, melalui social media dan sebagainya, terus memberikan informasi. Jelas bahwa masih banyak juga yang belum tercapai, terjangkau dengan informasi. Tapi kalau saya ya, perbedaan yang paling besar adalah kalau sekarang saudara tidak menjadi anggota, ya, bahwa bedanya adalah nanti saudara sakit, biayanya nggak karu-karuan, lebih tinggi, bisa bangkrut kau. Jangan ditakut-takutin, Bu, jangan ditakut-takutin. Sedangkan bagi mereka yang sudah jadi anggota atau peserta namanya kita ya, kalau sudah menjadi peserta, ya kita akan terus terjamin. Perbedaan lain adalah pengelolanya. Kalau sekarang itu ya Pak ya, sekarang tuh masih ada macam-macam. Ya, misalnya Jamkesmas sekarang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, nanti oleh satu badan aja, BPJS. Jamkesda dikelola oleh pemerintah daerah secara bertahap sampai tahun 2019, nanti juga dikelola oleh BPJS dan seterusnya. Jadi ini yang nanti kita buat sistemnya. Jadi ada satu pintu sehingga memudahkan untuk bergotong royong tanda kutipnya. Ya. Dan itu tadi portabilitas. Kalau misalnya Jamkesda, dia di Makassar dia sakit, hanya berlaku di Makassar. Kalau dia sakitnya di Jakarta nggak bisa ditanggung. Kalau nasional maka dimanapun dia bisa berada. digunakan. Sakit ini kan kita tidak bisa prediksi sebelumnya kan. Tapi yang pasti kita berharap masyarakat Indonesia bisa jauh lebih sehat lagi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Insya Allah mulai 1 Januari 2014. Produk baru ya Pak? Prinsipnya, semua bayar iuran. Yang miskin dan tidak mampu dibayar pemerintah. Yah, jadi JKN bayar ya? Tapi kan ringan, karena gotong royong. Yang mampu bantu yang kurang, yang sehat bantu yang sakit. Ayo, dukung JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. didukung oleh Pemirsa, Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS akan berlangsung 1 Januari 2014. Ini bersifat gotong royong dan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Bu Menteri dan juga Pak Kasali, jadi ini sifatnya wajib untuk seluruh penduduk Indonesia. Jadi saya juga harus terlibat menjadi peserta di 1 Januari 2014. Tapi sebetulnya bentuknya akan menjadi seperti apa, Bu? Atau syarat-syaratnya akan menjadi seperti apa, detailnya seperti apa? Oke, kita harus lihat dulu ya undang-undangnya bahwa kita mengatakan ini hak setiap orang, setiap penduduk. Oleh karena itu juga untuk kepentingannya dia. Maka oleh karena ini haknya dia, pemerintah menyediakan sarana prasarana dan sebagainya dan sistemnya, tetapi lalu di sisi lain satu mata uang ya itu rakyat atau setiap orang itu berkewajiban untuk menjadi peserta. Nah, memang yang 1 Januari 2014 ini baru sebagian, yaitu yang Jamkesmas yang tadinya dikelola oleh Kementerian Kesehatan itu diserahkan kepada BPJS. Begitu juga yang PT Askes, Asabri, itu semua dikelola oleh PT Askes yang berubah nama menjadi BPJS. Sedangkan yang lain tentu baru secara bertahap. Katakanlah Jamkesda, itu tetap jalan terus Jamkesda. Oleh karena sambil menata sistemnya, mungkin ada orang yang tidak termasuk dan sebagainya, maka Jamkesda tetap
berjalan, akan tetapi secara bertahap nanti sampai tahun 2019. Begitu juga jaminan kesehatan Jamsostek itu sudah diserahkan kepada BPJS. Akan tetapi jaminan ini sosial ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja, untuk hari tua dan sebagainya, kematian, pensiun ya Pak, itu nanti baru tahun depan. Oke. Begitu. Ini kan berarti Jadi sebetulnya bertahap. banyak bertahap, tapi juga banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, begitu ya, Ibu Menteri, dalam artian masyarakat juga nanti berpikir kalau saya sudah punya asuransi, misalnya let's say swasta, apakah harus berbarengan dengan ini atau seperti apa bentuknya? Kemudian adakah iuran tambahannya dan sebagainya? Karena beberapa juga mengatakan ini sepertinya memang hak, tapi ada kewajiban lebih juga yang harus diberikan. Seperti itu kan? Emangnya ada hak yang tanpa kewajiban? Persepsi-persepsi di masyarakat yang berkembangkan seperti itu, Ibu Menteri. Penjelasannya menjadi seperti apa? Kita harus sadar bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban. Itu saya selalu katakan, dua sisi dari satu mata uang. Kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Kita berhak untuk jaminan kesehatan, berarti kita berkewajiban menjadi peserta dan membayar iuran. Hanya memang yang dikatakan dalam undang-undang, fakir miskin dan tidak mampu itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan kalau saya sebagai pegawai negeri sipil misalnya, gaji saya dipotong 2%, pemerintah sebagai pemberi kerja juga nombok 2% itu masuk dalam pot untuk kesehatan. Begitu. Kalau misalnya Tantri sudah punya asuransi swasta, bagus. Silahkan jalan. Jalan terus. Mungkin Tantri bisa operasi hidung mancung, saya nggak bisa. Dan sebagainya. Tapi berarti sebenarnya tidak perlu menimbulkan satu kegoncangan besar. Oleh karena sistem ini kan sudah dipersiapkan. Bukan? Kemudian masih ada 5 tahun waktu untuk secara bertahap sampai universal health coverage atau seluruh penduduk kita termasuk dalam salah satu sistem asuransi kesehatan. Oke, Pak Kasali, kalau Anda melihat sebetulnya apa sih yang membedakan antara jaminan kesehatan lain dengan jaminan kesehatan nasional yang dilakukan ini? Ya, sebetulnya jaminan kesehatan nasional ini kan mandatori. Mandatori mandat yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menjalankan sebagai suatu sistem yang bersifat nasional. Kalau sistem yang lain itu kan, kalau private itu kan dia macam-macam. Itu tergantung kepada komitmen kedua belah pihak. Mau paket apa dia, jadi ada open menu yang diberikan. Tapi kalau sistem ini, kalau dia sudah sistem itu berlaku sama untuk semua warga. Jadi bukan yang ala carte ikut, ya Pak? Kalau ibarat menu bukan ala carte. Begitu. Jadi udah ini, maka itu tadi katakan Ibu itu, dia menyangkut pelayanan dasar itu yang dikawal. Kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar itu yang dikawal, yang sifatnya komprehensif tadi, sehingga hak-hak dasar masyarakat tadi bisa terjaga. Itu kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah itu harus dilaksanakan dalam bentuk undang-undang. Maka Undang-Undang 40 dan 24 inilah menjadi acuan. Sebagai acuan. Terakhir, Ibu Menteri, apa catatan pentingnya untuk jaminan kesehatan nasional? Apa catatan pentingnya untuk jaminan kesehatan nasional bagi pemirsa? Saya kira demikian bahwa kita semua sebagai masyarakat Indonesia, pertama harus berbangga dan harus betul komitmen untuk ikut mensukseskan ini. Oleh karena ini betul-betul adalah untuk kepentingan rakyat. Tanpa sistem seperti ini, kita tetap akan seperti dulu-dulu, di mana kalau sakit baru cari hiruk pikuk, cari biaya dan sebagainya, Oleh karena itulah maka seluruh masyarakat kita sangat harapkan untuk secara aktif ikut mensukseskan. Kalau tidak tahu tanya. Tanya di semua dinas kesehatan, di Kementerian Kesehatan kita sudah buka line. Informasinya terbuka luas ya, Ibu. Betul. Di DJSN ada informasi. Jadi informasinya terbuka. Silahkan tanya. Kedua adalah memberikan ini kesempatan untuk fasilitas atau jajaran kesehatan untuk memperbaiki dirinya dan meningkatkan mutu pelayanan. Oleh karena nanti dengan sistem ini maka penduduk boleh pilih nanti
dia menjadi peserta di mana? Ya, misalnya pelayanan kesehatan dasar. Mungkin saya tidak suka dokter ini oleh karena dia gitu. Dia punya hak untuk memilih. Saya Punya hak berhak lebih untuk ke memilih. dokter ini Baik. yang mendengarkan dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa perbaikan yang saya lihat akan terjadi yang mempunyai dampak positif Baik. pada pelayanan kesehatan. Baik. Tetapi juga kepada masyarakat. Dengan adanya ini terutama kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, maka mereka tidak perlu sakit dan tidak ada pelayanan. Oke. Begitu. Baik. Oleh karena mereka ikut di dalam sistem, maka kalau sakit bisa kembali bekerja Ya. karena mendapat tidak usah pusing dari mana biayanya harus urunan seluruh keluarga. Baik, Bu Menteri terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Pak Kasali juga terima Ya, kasih banyak. Tapi harapannya semoga jaminan kesehatan nasional bisa semakin menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. Kalau tadi Bu Menteri mengatakan bahwa silahkan bertanya. Kalau ingin bertanya mengenai lebih lanjut bisa ke Halo Kementerian Kesehatan atau Halo Kemkes di 50567 atau silakan buka websitenya di www.kemkes.go.id. Saya berhenti sampai di sini dulu untuk talk show pagi hari ini. Teman-teman akan melanjutkan dengan informasi lainnya di 8-11 Show. Tetap di Metro TV. Terima kasih. Thanks.